Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Fajrudin, saya dari Universitas Bina Bangsa Serang, Banten. Baik, tugas pertama Pakerti pada hari ini yaitu membuat ringkasan dari materi Dr. Syihabuddin Said dari materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Oke, baik. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan sebuah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh seorang pendidik atau seorang dosen kepada mahasiswa, tentunya dalam sebuah proses pembelajaran baik luring maupun daring. Nah, hal tersebut diungkap oleh Dick and Carey. Nah, selanjutnya, menurut Suparman, strategi pembelajaran adalah merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi, pelajaran mahasiswa atau peserta didik, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi, strategi pembelajaran dari dua tokoh pendidikan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya strategi pembelajaran adalah sebuah komponen atau sebuah rangkaian kegiatan atau cara atau prosedur yang mana nantinya untuk sebagai rules model atau sebagai benang merah dalam hal proses pembelajaran agar terciptanya tujuan yang diinginkan oleh seorang pendidik. Seperti itu. Tentunya strategi pembelajaran ini sangat-sangat membantu kepada peserta didik bagaimana nanti hasilnya akan didapatkan, ya, seperti itu. Kemudian Pak Syihabuddin juga menjelaskan bagaimana pentingnya strategi pembelajaran, yang mana beliau menyatakan bahwasanya ada 4 poin penting strategi pembelajaran. Yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk bagaimana mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana strategi ini dapat menarik minat peserta didik dalam hal belajar. Kemudian yang keempat, dapat memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Jadi bila kita lihat dari 4 komponen tersebut, strategi pembelajaran ini sangat-sangatlah penting dimiliki atau dikuasai oleh seorang pendidik. Selanjutnya, Prof. Syihabuddin juga menjelaskan macam-macam strategi pembelajaran, yang mana yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry, kemudian ada strategi pembelajaran ekspositoris, ada strategi pembelajaran berbasis masalah, yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif, dan yang terakhir, yang kelima, ada strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Dalam hal strategi pembelajaran tentunya ada yang namanya pembelajaran, pendekatan pembelajaran, kemudian ada yang namanya model pembelajaran, ada lagi strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Yang mana pembelajaran adalah sebuah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, kemudian pendekatan pembelajaran menurut Pak Syihabuddin menjelaskan bagaimana arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di model pembelajaran ada yang namanya sebuah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah atau dengan sintaks. Kemudian ada yang namanya metode pembelajaran atau cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Contohnya itu metode ada pengamatan, ada eksperimen, ada ceramah, dan lain-lain. Nah, kemudian apa itu teknik pembelajaran? Teknik pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contohnya ada teknik presentasi, ada kelompok, ya, seperti itu. Ada presentasi sendiri, ada presentasi berkelompok, seperti itu. Nah, di taktik pembelajaran yang biasanya seringkali salah persepsi antara teknik dengan taktik. Taktik adalah gaya mengajar pendidik atau ciri khas mengajar pendidik. Biasanya taktik ini biasanya taktik ini berhubungan bagaimana proses dalam pembelajaran. Si guru ini sering menggunakan taktik ceramah atau pakai sedikit ada humor, ya, dalam hal proses pembelajarannya seperti itu. Kemudian menurut teori Bloom dan Caldwell,
ada 3 poin penting yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik atau mahasiswa. Ada yang namanya kognitif, psikomotorik, dan afektif. Tentu saja di ranah kognitif seperti kita tahu ya, ada yang namanya taksonomi Bloom, yang mana ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, kemudian ada analisis, kemudian ada sintesis, kemudian ada evaluasi ya. Di ranah psikomotor itu ada yang namanya peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, kemudian naturalisasi. Yang ketiga, yang terakhir, afektif, yang berkaitan dengan pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Menurut Mujiono, motivasi belajar adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya, kekuatan mental itu berupa sebuah keinginan atau sebuah perhatian atau kemauan maupun sebuah cita-cita. Sedangkan menurut Hamzah B. Uno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa atau siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Menurut Dimyati, motivasi belajar dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Jadi bisa dikatakan motivasi belajar itu bisa timbul dari diri kita sendiri atau dari secara internal atau berdasarkan dorongan dari orang lain atau secara eksternal, bisa juga dari lingkungan. Ketika kita menjadi seorang pendidik, bagaimana cara kita untuk mendorong siswa agar tergerak atau bersemangat dalam belajar? Nah, Pak Syahabudin tadi menjelaskan ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. Yang pertama ada dengan memberi angka, yang mana guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua ada dengan cara memberi hadiah. Memberi hadiah di sini yaitu hadiah yang sangat menarik tentunya bagi siswa sebagai motivasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan, hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita menciptakan situasi kompetisi di lingkungan proses pembelajaran. Yang keempat, ada yang namanya ego involvement. Ini juga salah satu cara untuk bagaimana memotivasi agar si peserta didik semangat dalam belajar dengan cara menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Cara yang terakhir, cara yang kelima adalah cara yang biasa kita lakukan umumnya pada saat proses pembelajaran, yaitu dengan cara memberi pujian. Memang secara psikologis seorang pasti akan lebih senang jika dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat mahasiswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Yang terakhir yaitu teori motivasi. Yang pertama ada teori motivasi dan penguat. Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Mahasiswa yang telah diberi penguatan untuk belajar berupa nilai atau pujian akan termotivasi dalam hal belajar. Demikian juga mahasiswa yang telah dihukum dalam hal belajar maka tidak akan lagi termotivasi untuk belajar. Nah, kemudian ada lagi teori atribusi yang mana menjelaskan mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif atau mempunyai kesan positif dan akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif. Teori ini berfungsi bagaimana mahasiswa atau siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan kepada dosen atau guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi siswa tersebut. Dan kemudian teori motivasi yang terakhir ada yang namanya self-worth atau menghargai diri sendiri, yang mana teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Seorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Seorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif jika seseorang yang gagal dalam menjalankan tugas, persepsi orang bahwa dia tidak mampu. Kegagalan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Dari teori motivasi belajar yang dijelaskan oleh Pak Syahabudin, saya paling tertarik dengan teori menurut Maslow, yang mana orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan. Dapat kita pelajari bahwa strategi pembelajaran
dan motivasi belajar adalah hal-hal yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang pendidik. Untuk itu, bagi seorang pendidik pentingnya untuk memilih strategi pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan tujuan, dan ditopang oleh motivasi belajar. Bagaimana ketika proses pembelajaran, tentu saja sebuah proses pembelajaran tidak akan berjalan mulus seperti yang kita inginkan. Pasti selalu ada kendala. Nah, untuk itu pentingnya motivasi belajar di sini adalah sebagai pendorong atau sebagai salah satu cara untuk memuluskan atau membantu bagaimana tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu dapat tercapai dengan baik, seperti itu. Untuk ringkasan strategi pembelajaran dan motivasi belajar, tugas pekerti saya pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.